Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Ada Eh, yang bisa saya bantu? iya, Mbak. Di sini saya mau menemui psikolog atas nama eh, Nisa. Apa benar, Mbak? Benar, Mbak. Saya sendiri. Oh, iya, Mbak. Saya mau konseling, Mbak, tentang masalah psikologi saya. Ada Eh, yang bisa saya bantu, Mbak? iya, iya, Saya Mbak. persilakan ini, Mbak, untuk berbicara. Iya, Mbak. Jadi saya ada masalah yang mungkin eh, terasa terasa sulit untuk diselesaikan sendiri, sehingga saya ingin konseling kepada psikolog. Nah, ini terkait masalah perkuliahan saya, Mbak. Nah, saya sudah semester 3 berkuliah, tapi saya merasa kesulitan menyesuaikan dengan kampus saya sekarang, dikarenakan tugasnya yang eh, munculnya dadakan dan harus diselesaikan juga dadakan. Mungkin ada beberapa matkul yang dia bagus muncul dari awal, ada persiapan untuk mahasiswanya, sedangkan beberapa matkul ada yang dadakan, sehingga saya kesulitan untuk menyesuaikan waktu saya, kesibukan saya, dan menyelesaikan tugas kuliah tersebut, Mbak. Nah, seperti itu, Mbak, masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Nah, terutama dosennya yang sulit dihubungi dan terkesan galak mungkin ya, tidak mengarahkan mahasiswa, sehingga kesulitan saya untuk menghadapi masalah tersebut. Oh, seperti itu, Mbak. Jadi, Mbak pernah melakukan solusi apa gitu supaya Mbak itu bisa menjalankan aktivitas Mbak? Solusi yang biasanya saya lakukan, ya saya berusaha untuk menyelesaikannya, tapi ya perasaan saya, meskipun sudah menyelesaikan dengan solusi itu, tapi seperti tidak tuntas gitu untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan sempurna. Contohnya mengerjakan tugasnya, kena deadline, asal selesai sajalah gitu, tidak memikirkan jawabannya benar nggak ya, dapat 100%, dapat poinnya 100 nggak ya gitu. Jadi keluhan-keluhan apa saja, Mbak, yang pernah Mbak rasakan atau yang pernah Mbak alamin selama masa perkuliahan, Mbak? Keluhannya yaitu dosennya, yang pertama dosennya yang seperti tidak niat untuk mengajar. Lalu kedua, aplikasi yang digunakan belajar tidak mungkin jelas ya, menggunakan aplikasi, ada 2 aplikasi seperti itu ya perkuliahan. Tapi kadang ada dosen yang eh, tidak tidak apa ya, tidak menggunakan keduanya, malah menggunakan lagi tambahan di WA atau segala macamnya. Itu kan membuat mahasiswa pusing ya, karena dengan dua hal ini aja, dengan aplikasi dua ini aja, kadang mahasiswa pusing kan mau lewat yang mana, yang ini bermasalah, kadang ini bermasalah. Nah, ditambah malah mau pakai aplikasi lain lagi kan, yang itu notabene sedikit gitu dosen yang memakai di situ, sehingga membuat membuat mahasiswa yang jarang mengecek WA, yang grup WA yang chatnya tertimbun sangat banyak itu, jadi kesulitan gitu untuk mencari info. Lalu ketiga ya, keluhannya masalah sinyal ya, sinyal itu kadang sulit. Lalu masalah kuota kuota handphone itu juga cepat habis, karena kan banyak sekali zoomnya, bisa setiap hari itu ada zoom, bahkan katanya zoomnya persyaratan untuk lulus juga, sedangkan kan eh, nggak semua orang bisa ikut zoom itu, dan kadang zoom itu belum tentu suatu hal yang orang itu butuhkan gitu. Kadang kegiatan-kegiatannya, zoom-zoomnya itu kurang, judulnya atau apa, kurang menarik untuk diikuti, atau jamnya yang bertabrakan dengan jadwal bekerja, jadwal kan kerja itu nggak semuanya di pagi dan siang hari kan, ada juga yang bekerjanya di malam hari, atau kegiatan kampus yang lain-lainnya.
Jadi itu beberapa keluhan selama kuliah. Jadi cara apa yang Mbak inginkan untuk proses belajar mengajar Mbak ke depannya? Cara ya, saya lebih suka cara yang santai kuliahnya, tidak terlalu banyak. Mungkin boleh ada banyak tugas dan lainnya segala macamnya, tapi tidak usah terlalu banyak tuntutan. Ini harus ikut Zoom ya, sehari itu bisa Zoom berapa kali misalkan atau segala macamnya. Ya bagusnya perkuliahan yang seperti di aplikasi Sevima itu ada video pembelajarannya, bisa ditonton kapan saja gitu. Saya lebih suka yang seperti itu dibandingkan yang harus login zoom lalu tidak ada recordnya, atau harus nonton YouTube. Itu kan menggunakan kuota semua ya, ikut Zoom itu pakai kuota, nonton YouTube tuh pakai kuota. Tuh lebih ke menggunakan aplikasi yang bisa digunakan kapan saja, bisa diulang kapan saja, dan tidak boros kuota. Itu sih yang jadi kendala tuh. Lalu kalau bisa semua mata kuliah terutama ke dosennya itu sesuai, penguploadan tugasnya sesuai dengan tanggal tanggal kuliahnya. Misalkan ada jadwalnya kuliah tuh Senin matkul apa aja, Selasa matkul apa aja kalau di Sevima. Nah itu kalau bisa dosennya sesuai harinya juga mengupload tugasnya, terus mengupload UTS, UAS ataupun tugas assignmentnya juga. Jangan tiba-tiba pas sudah mau akhir semester baru upload semua UTS, assignment sama UAS. Kan kalau seperti itu kan dadakan, kan harus menyelesaikan ketiganya sekaligus. Sedangkan kalau di awal dia mengupload UTS dulu, lalu nanti di saat UAS baru UAS gitu kan, seperti kuliah pada umumnya kan gitu. Itu sih lebih lebih maunya seperti itu, lebih enaknya menurut saya. Jadi apakah pernah Mbak meminta saran atau menyampaikan saran Mbak ini kepada dosen atau tim IT atau tim kuliah Mbak tentang permasalahan-permasalahan yang pernah Mbak alami seperti ini? Kalau saya sendiri tidak pernah menyampaikan secara langsung, cuma saya melihat teman-teman saya di grup itu selalu menyampaikan hal itu, mengeluhkan hal-hal itu lebih dari sekali. Nah mungkin itu bukan saya saja yang mengalaminya, cuman ya tetap saja saya merasa walaupun bukan saya sendiri tapi tetap saja seperti terasa masalah bagi saya Seperti itu. ya. Jadi saran sedikit dari saya untuk kedepannya mungkin Mbak lebih eh, lebih lebih semangat lagi buat belajar. Mungkin ini adalah perkembangan sistem IT sekarang mungkin Mbak, karena kan dari zaman ke zaman kita pasti akan merasakan sistem IT itu semakin hari semakin canggih, semakin termotivasi banget kita buat mau mengetahui semua hal-hal baru kayak gitu Mbak. Jadi mungkin itulah tantangan kita buat kuliah, buat mau jadi yang terbaik ke depannya kayak gitu Mbak. Jadi saran saya kalau memang Mbak merasa ada hal-hal yang mau disampaikan atau saran Mbak untuk mata kuliah ataupun tim ataupun untuk kampus ataupun untuk studi selanjutnya, Mbak bisa sampaikan aja langsung ke tim IT ataupun ke dosen tersebut. Apa permasalahan Mbak gitu. Jadi kayak Mbak tuh ngasih tahu aja langsung, kayak beritahu aja langsung apa maunya Mbak. Bagaimana sih minta saran ataupun solusi ke pihak kampus, ke pihak dosen untuk masalah kedepannya agar perkuliahan Mbak itu juga berjalan lancar, baik-baik aja, dan semoga Mbak itu bisa lulus dengan nilai yang terbaik, bisa mendapatkan pengalaman ataupun serta pekerjaan yang layak untuk kedepannya nanti.
Itu sih Mbak saran dari saya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Mungkin cukup itu saja, Kak. Kalau begitu, Baiklah. bisa diakhiri Baiklah, saja. kalau ada lagi yang ingin dipertanyakan. Kalau begitu saya izin mengakhiri konseling ini ya, Kak. Saya akan pergi pulang ke rumah, mengakhiri Zoom ini. Baik. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Makasih juga ya, Kak. Ya Mbak.